Lalu poin yang ketiga yang penting untuk kita bahas yaitu hukum menikah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya hukum menikah itu tergantung dari kondisinya, kondisi orangnya, kondisi masing-masing yang ingin menikah. Disebutkan beberapa hukumnya. Yang pertama, hukum menikah itu tergantung dari kondisi orang masing-masing. Tidak bisa disamaratakan antara satu orang dengan yang lainnya. Tidak. Yang pertama, kalau ada yang seperti kondisi di antara kita, maka hukumnya seperti ini. Dan hukum menikah ini, ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekedar hukum menikah untuk yang pertama kali atau untuk istri yang pertama, bukan. Hukum yang menikah ini yang saya bawakan ini termasuk hukum poligami, tergantung kondisi masing-masing orangnya. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang pernah bertanyakan secara langsung. Yang pertama, sudah berkeinginan untuk menikah, rindu untuk segera menikah, dan mampu untuk menikah, serta merasa khawatir jika dia tidak segera menikah, dia akan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ini hatinya rindu segera menikah. Begitu juga ingin segera menikah. Kalau dia tidak segera menikah, kemungkinan besar dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Jika kondisinya seperti ini, maka hukumnya bagi dia wajib untuk menikah. Dan seseorang yang sudah menikah, kalau ada yang kondisinya seperti ini, maka hukumnya pun wajib untuk dia poligami. Ini dijelaskan oleh para ulama. Lalu yang kedua, dia mempunyai syahwat atau keinginan untuk menikah, akan tetapi tidak khawatir dirinya terjatuh dalam perbuatan maksiat atau zina. Ada keinginan untuk menikah, melihat orang sana, cerita dengar temannya sama dulu bujangan, alhamdulillah anak saya udah punya anak lucu sekali, pengen nikah. Cerita yang sana, abah yang sana, alhamdulillah setelah menikah rasanya tenang, tentram. Ada keinginan nikah, apalagi dia udah berumur atau ada keinginan menikah, tetapi dia tidak khawatir dirinya terjatuh untuk menikah. Maka yang seperti ini kata para ulama, hukumnya sunnah, dianjurkan bagi dia untuk menikah. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Lalu yang ketiga, sekarang yang ketiga, tidak ada keinginan untuk menikah. Tidak ada keinginan untuk menikah. Seperti orang yang impoten misalnya, atau seorang yang tua renta sudah lanjut usia misalnya, atau karena sakit misalnya, atau yang semisalnya. Tidak ada keinginan menikah. Atau karena impoten, atau karena suatu penyakit sehingga dia tidak ingin menikah dan yang semisalnya, maka yang seperti ini ada dua pilihan. Yang pertama, dianjurkan untuk menikah karena keumuman dalil yang menganjurkan seseorang untuk menikah. Yang kedua, lebih utama untuk dirinya tidak menikah karena dia tidak bisa mewujudkan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan dari menikah. Ini dua pilihan. Ini disebutkan oleh para ulama. Poin yang keempat, sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Penting ini saya bahas karena banyak di sana sebab-sebab seseorang terlambat menikah. Saya punya teman baru kemarin 3 hari yang lalu cerita sama anak. Ustaz, ada apa? Bisa nggak nyariin atau ya misalnya saya punya teman istri anak. Sekarang dia kerjanya di perusahaan minyak. Oh gitu. Gajinya 35 juta. Kaget saya, orang awal gaji 35 juta. Tapi umurnya 45. Jadi bisa nggak nyariin Ustaz? 45. Coba bayangin. Apa sebabnya dia selamat menikah? Kalau tak tidak apa. Ada lagi, Ustaz. Masih satu orang antara yang lain banyak. Anak punya teman, dia punya teman nih, wah, baru-baru ngaji, punya teman umurnya yang ini 35, umurnya 35,
gajinya 4 sampai 5 juta dan ingin sekali menikah. Bahkan saat dia bilang, sebetulnya saat ini pengen saya itu menikahi dia, cuma diri saya nggak setuju, dia bilang gitu. Sampai sekarang nggak menikah. Umur 35 nggak menikah. Ini Saidnya ya, jangan di ini saya ingin ceritakan. Umur 35 nggak menikah, kenapa yang seperti ini? Dan yang seperti ini, ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, banyak. Kalau ada sebutkan satu persatu, habis waktu kita. Cerita seperti ini banyak. Anak sama pusing. Siapa yang mau? Kalau anak yatiman bujang kan terpikir di otak anak. Kalau anak nggak banyak kerjaan, banyak aktivitas yang lain, mau nggak ya? Bisa nggak ya? Cocok nggak ya? Sampai terpikir karena banyak yang seperti itu. Ketika ditawarin, coba tawarin, karena bilang sama istrinya, sama temannya, suruh nikah tuh, nggak mau. Umurnya 24, masih nggak mau. Ketika 26, 27 deh, pusing. Teleponin, gimana bisa bantu? Kemarin ditawarin nggak mau. Sekarang habis stoknya baru ya. Umur 29 baru sibuk. Kan kasihan. Sebagai ada di bakal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama atau para masyayikh, para penuntut ilmu, para dai itu memperhatikan tema ini. Antum bisa lihat banyak tema ini, ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak tulisan tentang tema-tema ini. Kenapa terlambat menikah? Kenapa? Dicarikan sebabnya, diberikan solusinya. Banyak. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz ya, sekali berbimbang yang tidak ada waktunya kecuali bermanfaat untuk dunia dan akhirat, untuk kepentingan umat. Itu kalau dikunjungi ditanya, gimana kabarnya? Sehat ini. Setelah itu udah nikah belum? Udah. Insyaallah. Gimana? Udah yang kedua belum? Nanya masalah nikah. Bahkan ditanya, udah yang kedua belum? Yang lainnya lagi. Saya ini masalah nikah ya. Kita lagi bicara masalah nikah. Tidak tanya lagi. Ini sekali berbimbang yang mendapat keluhan dari berbagai penjuru dunia dalam permasalahan dakwah. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan Syekh Baz inilah masalah. Artinya karena dia mengucapkan di belakang itu udah banyak informasi. Satu lajnah iman nih.